Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak sih Anda mendengar penyakit yang terjadi itu gara-gara biasanya ya dulu itu di zaman era 90-an itu ada yang bilang kayak hati-hati kalau jalan kemana-mana nggak pakai sendal atau nggak pakai sepatu. Karena takutnya apa? Ada tuh yang namanya paku dan berkarat. Wah itu ya, kalau ketusuk pakunya keinjek gitu ya, itu bukan hanya sekadar sakit dan berdarah. Tapi ada efek yang lain yaitu namanya tetanus. Itu katanya serem banget ya efeknya ya, nggak hanya menimbulkan nyeri, sakit, berdarah dan lainnya. Tapi ada efek yang lebih serius, katanya bisa masuk ke saraf kita lah, ke darah kita dan lain sebagainya. Nah sebenarnya apa sih efek tetanus ketika orang ini mengalami penyakit tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar luka yang kayaknya sering banget kita dengar tapi nggak ngerti ini mitos atau fakta. Oke kita bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah katanya alkohol itu efektif untuk bikin luka kita steril atau sterilkan luka. Alkohol efektif sterilkan luka. Jadi gini, kalau saya ingat ya, nggak tahu ini pengalaman pribadi saya sih, dulu waktu sekolah gitu ya, nggak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak gitu. Kalau kita lagi, misal nih ya, pelajaran olahraga, lari-lari, nggak sengaja kepleset jatuh, lecet lah. Nah biasanya sama guru olahraga atau sama apa kalau dulu ya di UKS gitu lah ya, unit kesehatan siswa itu kan biasa ditaruh alkohol, standby alkohol. Nah itu langsung deh tuh luka lecetnya itu langsung pakai kapas sih biasanya pakai kapas terus. Dan bagi yang pernah merasakan luka terus dikasih alkohol itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasanya ya. Itu sampai ke ubun-ubun kerasanya kayak nge-freeze gitu ya kayak itu kayak semi-semi kayak baal gitu ya, bukan baal lagi kayak pokoknya perih, sakit, nyeri dan lain sebagainya kumpul. Tapi katanya itu bagus. Kenapa? Karena bisa membunuh kuman. Jadi kalau kita lagi lecet, jatuh, luka gitu ya, terus kemudian dikasih alkohol itu bisa membunuh luka, bisa membunuh kuman, bakteri dan lain sebagainya yang nempel di luka kita. Karena apa? Karena kan ketika kita luka atau lecet kan seret gitu, itu pasti bersentuhan langsung dengan lantai lah dan lain sebagainya. Itu kan banyak kuman, bakteri dan lain sebagainya. Nah dengan adanya alkohol ini membantu untuk bikin luka kita steril, higienis, terbebas dari bakteri, kuman dan lain sebagainya. Betul nggak sih kalau alkohol itu efektif untuk bikin luka kita steril atau sebenarnya ini mitos belaka? Terus bagaimana cara mensterilkan luka? Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Plester katanya bisa memperlambat penyembuhan luka. Nah selama ini kita ngerti ya, luka dikit plester, luka dikit plester gitu ya. Kenapa? Karena satu, ya mungkin ini konsepnya hampir sama dengan alkohol tadi. Untuk menutupi luka supaya nggak terkontaminasi dengan bakteri dan lain sebagainya gitu. Yang bikin lukanya jadi tambah lama sembuhnya. Tapi ada juga loh yang beranggapan kalau plester ini justru memperlambat. Kenapa? Kan yang namanya luka ini harus cepat sembuh dan salah satu indikasi atau indikator luka sembuh itu adalah kering. Nah kalau ditutupin pakai plester kan otomatis dia tidak terkena oksigen gitu ya. Jadi tidak kena oksigen, kena udara sehingga dia bisa cepat kering, bisa cepat sembuh. Tapi dia akan jadi lembab. Nah sering kan kalau kita pakai plester itu biasanya kalau pas dibuka itu biasanya apa? Warnanya agak semi-semi kayak pucat putih gitu ya. Nah itu kan agak lembab. Nah orang kepikiran kayak aduh justru kalau pakai plester bikin lama deh sembuhnya ya. Nanti kita bahas ya itu beneran fakta atau mitos belaka atau tetap harus pakai plester karena biar lukanya nggak terkontaminasi dengan kuman bakteri. Oke kita lanjut yang ketiga mirsa ya. Perih, tanda obat itu manjur buat obatin luka kita. Nah selama ini kita
kalau lagi diobatin lukanya ya, kita bisa jejeritan karena saking perihnya ya. Entah dikasih tadi ya alkohol, obat merah dan lain sebagainya. Nah ini yang selalu dibilang sama orang tua kita nih, terutama ibu gitu ya. Jangan nangis, nggak apa-apa. Itu perih artinya obatnya manjur, lagi ngobatin lukanya. Justru kalau nggak perih, itu justru nggak manjur. Takutnya obatnya abal-abal gitu ya. Nah betul nggak sih ketika ada rasa sensasi nyeri gitu ya. Entah itu dari obat yang tadi kita bahas ya, entah dari obat merah, ada alkohol dan lain sebagainya, itu berarti obatnya manjur. Jadi kayak apa ya, kayak reaksi tubuh secara alami merespons ketika ada obat gitu ya, cairan asing yang masuk ke dalam si lukanya sehingga menganggap bahwa oh ini adalah obat yang manjur untuk mengobati luka tersebut. Akan jadi bahan omongan juga ya kalau obatnya dikasih ke lukanya terus nggak menimbulkan efek atau rasa apapun, bisa jadi kayak berarti ini obatnya nggak manjur. Nanti kita bahas ya manjur atau tidak manjurnya obat itu tergantung rasa nyerinya atau enggak. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Luka yang sembuh akan berwarna pink. Nah ini kan kalau orang luka itu pasti ada, biasanya ya, itu biasanya ada gradasi warna gitu ya. Dari awal, misal orang luka jatuh itu pasti merah merona banget. Nah sering berjalannya waktu, diobatin kayak di treatment apalah, itu lama-lama kan pasti warnanya itu degrade gitu ya. Maksudnya nggak merah lagi tapi lebih ke pink dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ketika luka kulit atau dagingnya itu mulai warna pink gitu ya, itu sebenarnya tandanya udah mau sembuh, udah mau kering, atau sebenarnya ya nggak ada hubungannya sama mau sembuh atau enggak, tapi memang itu proses alami tubuh yang akan terjadi ketika orang mengalami luka, lecet dan lain sebagainya menuju ke lapisan kulit yang baru. Nanti kita bahas ya, betul nggak sih warna pink itu tandanya udah mau sembuh atau mungkin bisa jadi agak berbeda. Terus kalau orang Afrika ada warna pinknya juga atau enggak? Karena kan kita juga harus ngomong pigmentasi kulit juga orang mungkin ya. Mungkin berbeda-beda di setiap benua ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Nah ini dia, katanya air ludah, air liur itu bagus juga untuk penanganan awal luka. Ini juga sering banget kita dengar ya. Nggak ngerti sih ini mungkin orang yang nggak sedia alkohol, karena kalau lagi kemana-mana mungkin orang nggak standby alkohol gitu ya. Nah salah satu yang digunakan adalah ludah. Saya juga mengalami sebenarnya gitu ya. Itu banyak deh di range usia saya itu, nggak tahu kalau anak-anak zaman sekarang ya. Tapi kalau anak-anak generasi 90-an sering tahu, maksudnya mereka ketika lagi luka gitu ya, itu langsung dikasih air ludah, air liur. Entah di gitu ya, atau langsung pakai jari gitu ya. Nah tapi kan gini, katanya itu mengandung antiseptik alami. Tapi banyak yang bilang justru banyak bakterinya di air ludah, air liur. Nanti bikin lukanya malah tambah parah. Nanti deh kita bahas ya, dokter yang akan menjawab. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar luka dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar luka. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Andi Supandi MBiomed SPB, dokter spesialis bedah dari Primaya Hospital Depok. Selamat pagi Dr. Andi, apa kabar dok? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik, selamat datang kembali dok ya. Dok, hari ini kita akan membahas seputar tetanus. Itu tuh kalau jadi anak-anak generasi 90-an tuh akrab banget dengan istilah penyakit tetanus ya. Sampai anak-anak itu diwanti-wanti sama orang tua kemana-mana harus pakai sendal. Kan biasanya dulu pada nyeker main-mainan gitu. Takutnya kayak nginjek paku, wah pakunya bekarat, tetanus dah gitu. Tuh wah udah takut banget ya. Itu jadi salah satu momok anak kecil dulu sih zaman saya ya dok ya. Itu tetanus tuh sangat mengerikan gitu. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar luka. Yang pertama adalah, ini sering banget juga. Kalau luka biasanya itu dulu di standby-in itu entah di rumah atau di sekolah, biasanya kalau kita lagi sekolah itu alkohol. Supaya apa? Orang kepikirannya oh nanti ini kan kalau luka, lecet dan lain sebagainya itu kan ada kuman, bakteri. Nah ditetesin aja atau dikasih lah itu alkohol supaya apa? Kuman bakterinya mati. Efektif nggak sih alkohol untuk mensterilkan luka dok? Oke, baik. Jadi pertama, apakah alkohol efektif untuk mensterilkan luka? Jadi pada
kasus ini saya harus jawab itu merupakan mitos. Oh mitos, oke. Karena tetanus itu terjadi karena adanya luka tusuk yang dalam. Dan sedangkan alkohol itu tidak bisa masuk sampai ke dalam itu, apalagi kalau yang tadi tertusuk paku, kan lukanya kecil diameternya dan dalam sekali, ya jelas alkohol tidak bisa. Tapi ya kalau pertanyaannya adalah apakah alkohol bisa membunuh kuman? Jawabannya bisa. Cuma kalau untuk kasus paku itu dia tidak efektif. Oh, tapi bisa mensterilkan. Misal kalau ada di permukaannya aja itu bisa. Tapi kalau untuk menjangkau ke lebih dalam dia nggak bisa gitu ya? Dan untuk menjangkau lebih dalam jelas tidak bisa. Dan kami sekarang ini memang tidak merekomendasikan lagi untuk mencuci luka dengan alkohol. Karena selain kumannya mati, jaringan sehat ikut rusak, semakin radang. Jadi makanya alkohol tidak kami anjurkan lagi. Yang kami anjurkan hanya cuci dengan air mengalir dan dengan sabun. Oh, perih nggak sih dok? Pakai sabun tuh perih juga ya. Tapi itu reaksi alami ya? Iya, jadi kenapa sabun direkomendasikan? Karena sabun tuh bisa melarutkan lemak. Jadi kan kita ada kelenjar minyak, nah itu jadi bisa bantu melarutkan dan juga membersihkan debrisnya. Nah, tapi bukan berarti saya menyarankan pakai sabun cuci piring ya. Nanti makin. Soalnya tadi kan dokter menyebut ada jaringan lemak di situ. Jaringan gitu ya? minyak yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar minyak di kulit. Oke. Jadi sabunnya sabun apa nih? Maksudnya Sabun mandi aja. sabun mandi. Yang batangan atau yang cair? Wah bisa makin dalam ya kita bahas itu. Tapi sabun aja cukup. Sabun aja cukup ya. Oke, jadi memang tidak Dan direkom. air mengalir terus ya. Air mengalir ya, jangan air di baskom ya, karena Ya. nanti kumannya di situ-situ Ya, aja. jadi tujuan mengalir supaya kumannya terbilas keluar dari lukanya. Tapi sekali lagi kalau luka dalam sebenarnya tidak begitu efektif karena airnya kan nggak masuk ke dalam luka yang dalam itu. Betul. Tetap harus penanganan dokter ya untuk penanganannya. Oke dok, kita lanjut ya. Setelah tadi mitos, yang kedua adalah plester perlambat penyembuhan luka. Nah selama ini kan kita kalau lagi luka ya di plester, maksudnya biar tadi ya nggak ada kuman, bakteri dan lain sebagainya. Tapi ada orang juga kayak ketika buka plester itu kan memang kelihatannya kayak agak putih-pucat gitu ya dok ya, dan agak lembab. Jadi orang kepikirannya aduh ini mah nggak kering-kering nih, karena salah satu indikator orang bisa bilang lukanya sembuh itu kering gitu. Nah sebenarnya kalau plester itu memperlambat atau bagus sih untuk penyembuhan luka? Jadi untuk hal ini merupakan sebenarnya plester itu bisa membantu menyembuhkan luka. Oke. Jadi tadi pertanyaan Oke, plester perlambat penyembuhan luka, berarti mitos. Mitos, ya. Jadi plester itu jadi kita ketika ketemu luka, kita harus pertama ya luka itu harus bersih ya. Setelah luka bersih, kita bisa bantu oleskan semacam salep luka. Jadi untuk sedikit membuat lukanya sedikit lembab. Kemudian baru kita plester. Plester ini fungsinya satu, dia bisa menjaga kelembaban. Kedua, dia memproteksi terjadinya ada kuman dari luar lagi. Jadi kontaminasi dari luar. Jadi menjaga kebersihan juga. Nah, sedangkan yang kita temui adanya plester itu jadi makin basah itu karena ketika jaringan itu radang, dia mau berusaha sembuh, dia akan mengeluarkan zat-zat itu. Itu yang terserap di plester. Sebenarnya dibuka pun sebenarnya zat-zat itu keluar, cuma kadang kena angin, kena apa jadi kering. Itu yang jadi yang krusta atau keropeng ya terkenalnya. Jadi sebenarnya cairan itu tetap keluar, cuma makanya kita lebih rekomendasi pakai plester. Kalau basah ya diganti. Nah dok, biasanya kan plester itu yang dijual di pasaran itu kan di tengah-tengahnya itu ada kayak bantalannya ya dok ya? Iya. Itu maksudnya itu perlu ditambahin apa lagi nggak sih atau cukup pakai itu aja gitu? Sebenarnya kita harus lihat lukanya ini sangat mengeluarkan cairannya banyak sekali nggak. Jadi kalau kita banyak sekali kita sebutnya dengan eksudatif. Jadi banyak sekali cairan yang keluar. Kalau banyak sekali yang keluar ya plesternya dipertebal. Tapi kalau tidak usah cukup. Oke ya, oke. Jadi memang plester tuh membantu justru ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Perih itu tanda obatnya manjur untuk mengobati luka. Jadi ini siksaan buat anak ya gitu, karena perih banget tapi kata ibunya nggak apa-apa, itu tandanya obatnya manjur. Betul nggak sih kalau respons tubuh untuk reaksi perih ini berarti obatnya manjur atau gimana dok? Tidak, ini mitos. Ini mitos, Ya. oke. Jadi perawatan luka yang baik harusnya tidak sesakit itu. Memang untuk rasa nyeri memang akan tetap ada ya. Cuma
kalau kita kasih sesuatu ternyata makin perih, bisa aja jaringannya makin rusak. Oh. Jadi kita harus lihat juga, jangan sembarang kasih. Tapi kalau perih sedikit itu wajar, tapi harusnya makin mendekati penyembuhan, harusnya semakin perihnya semakin hilang. Oh gitu. Ya, jadi memang akan bertahap hilang. Bukan makin perih. Kalau makin perih artinya ada sesuatu yang salah nih. Nah ini berarti hal yang salah nih ya, karena Ya. dari dulu kita diajari bahwa semakin perih itu semakin manjur obatnya. Berarti kayak ibarat kata itu lagi ngebunuh kumannya, itu lagi ngebunuh bakteri, enggak ya? Itu Justru tidak malah ada korelasinya. jaringannya banyak yang rusak juga. Aduh, ini banyak yang harus diluruskan nih dok ya di masyarakat kita ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Luka yang sembuh akan berwarna pink. Nah biasanya itu kalau luka kan awal-awal pasti merah merona sesuai dengan warna daging gitu ya. Terus lama-lama kan seiring berjalannya waktu akan warnanya memudar kayak pink dan lain sebagainya. Itu tanda mau sembuh atau emang apa gimana? Maksudnya anatomi tubuh kita atau gimana sih dok? Ini merupakan fakta ya. Oh. Jadi memang target dari penyembuhan luka yang kita incar, yang kita ingini adalah itu jaringan berwarna pink tadi. Itu artinya sudah terjadi epitelisasi. Jadi epitel baru kulit sudah mulai tumbuh. Itu ditandai dengan warna yang pink pucat. Pinknya agak pucat. Nah, itu nanti dia bisa kelihatan kalau kita nilai, kita observasi, itu tumbuh dari tepi-tepi dia makin mengecil. Gitu. Jadi pink semakin ke tengah. Betul. Kurang lebih seperti itu. Oke, Itu pertanda yang baik. Pertanda yang baik ya. Oke, fakta berarti ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Air ludah, air liur untuk penanganan awal luka. Ini juga banyak dok. Kayak aduh, soalnya orang beranggapan gini, karena mungkin dulu nggak tahu ya, sering baca atau sering dengar selentingan orang bahwa air liur kita itu mengandung antiseptik alami katanya gitu. Jadi akhirnya ya udah ketika luka, dan nggak ngerti sih dok, maksudnya kayak selama ini tuh mungkin banyak yang work ya, banyak yang berhasil ketika nggak ngerti karena air liurnya atau karena ada penanganan yang lain atau gimana lah nggak ngerti. Tapi intinya secara medis gitu, air liur tuh bagus nggak sih untuk penanganan luka atau gimana? Nah, jadi untuk yang ini saya coba jelaskan dulu ya. Jadi memang air liur kita itu setelah diteliti ya, itu mengandung antibodi sebenarnya. Jadi pertahanan pertama ketika kita makan itu air liur kita selain punya enzim untuk mencerna makanan, dia ada antibodinya atau IgA. Nah, ini yang dipercaya ketika ada luka itu bisa membantu. Akan tetapi ini patut digarisbawahi, air liur kita itu tidak steril. Yang kita makan kadang ketinggalan alias ya jigong. Oh gitu. Iya, oke. jadi kalau ditanya apakah direkomendasikan untuk membersihkan luka dengan air liur, jawabannya tidak. Jadi saya harus bilang ini mitos. Oke, betul sih ada antibodi, tapi ada kondisi lain yang membuat air liur tidak layak untuk menangani luka, yaitu karena mungkin ada kotoran-kotoran sisa makanan dan akhirnya di situ timbullah bakteri-bakteri jahat yang bisa membuat lukanya menjadi tambah buruk kondisinya gitu ya dok ya. Jadi ada infeksi lainnya gitu. Nah, jadi ada infeksi tambahan gitu ya, bukan yang awalnya luka A, tiba-tiba gara-gara katanya air liur bisa menyembuhkan, tambah lagi B, C, D, dan E. Wah, jadi berlanjut ya. Oke, terima kasih Dokter Andi sudah terjawab mitos waktunya. Nanti kita lanjut lagi ngomong tetanus di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar efek tetanus pada tubuh. Ini serem banget ya, kalau untuk generasi 90-an tuh kayak tetanus tuh momok banget ya. Apalagi kalau lagi jalan gitu, main-main ya. Apa dulu bahasnya? Petak umpat dan lain sebagainya gitu ya. Itu kayak, aduh lihat-lihat dulu nih ada paku nggak nih gitu ya. Karena serem banget, tetanus udah kayak momok banget. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tetanus, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andi Supandi, MBiomed SPB, dokter spesialis bedah dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, tetanus. Momok banget nih ya. Saya sampai detik ini pun kalau ngebut kata tetanus itu, karena tertanam dari kecil, soalnya tetanus itu mengerikan banget gitu. Nah tetanus itu kondisi yang seperti apa sih penyakitnya? Oke. Jadi untuk pengertian tetanus sendiri, itu infeksi tetanus itu adalah suatu kondisi yang akut. Jadi akut ini berarti timbulnya cepat dan tubuh tidak
siap untuk bereaksi. Jadi yang diakibatkan adalah lebih parah daripada sakit kronis karena tubuh tidak siap. Reaksi yang dihasilkan tubuh sangat berlebihan. Jadi ini merupakan suatu kondisi yang akut disebabkan oleh toksin atau racun dari kuman yang namanya Clostridium tetani. Tetanus, toksinnya sendiri bernama tetanus plasmin. Oke, karena kuman itu tadi ya? Ya, karena kuman. Oke. Nah selama ini kan orang pikirnya bakteri ya dok, maksudnya kuman bakteri. Oh, kuman bakteri ya. Kuman bakteri ya, oke. Nah kalau kita ngomongin kuman bakteri ini sendiri sebenarnya dia itu memang tinggalnya, nah selama ini gini dok. Kan orang taunya itu tetanus itu yang paling trending adalah paku berkarat gitu ya. Berarti si kuman bakterinya ini dia tinggalnya hanya di paku berkarat atau misalnya benda-benda berkarat kah? Atau nggak hanya terbatas pada besi atau paku yang berkarat, tapi mungkin bisa jadi di tempat-tempat atau benda-benda yang lain gitu medianya atau gimana? Oke. Jadi kuman tetanus ini, Clostridium tetani ini, dia tuh tempat yang tumbuh yang baik buat dia sebenarnya tempat yang panas, lembab, dan banyak bahan organik. Jadi seperti di tanah, banyak kotoran hewan. Nah, jadi kumannya sendiri sebenarnya hidupnya di daerah tanah. Cuma kenapa banyak dikaitkan dengan paku berkarat? Betul. Jadi paku berkarat sendiri itu tidak menjadi penyebab langsung. Oh. Nah, cuma paku yang berkarat itu satu paku, dia sifatnya tajam, dia menusuk tadi ke dalam. Jadi mau dibersihkan susah. Nah, yang kedua, paku berkarat tuh kalau kita lihat kan banyak, jadi kayak ada celah ya. Jadi banyak tanah, jadi kotor sekali. Betul. Nah, jadi itu paku yang mendorong si kuman itu masuk ke dalam. Jadi makanya sangat dikaitkan erat dengan paku berkarat. Tapi sebenarnya bukan paku berkarat itu sendiri. Jadi kalau paku berkarat gak ada tetanus ya, kalau ketusuk ya nggak jadi tetanus. Oh gitu. Oke. Jadi even si pakunya ini berkarat, tapi kalau nggak ada kuman bakteri tetanusnya ya nggak akan tetanus Nggak ya. akan tetanus, tapi kita akan tetap curiga jangan-jangan bisa jadi tetanus. Tapi bukan berarti jaminan 100% bahwa orang yang ketusuk paku yang berkarat akan tetanus. Belum tentu, tetap harus diperiksa. Berarti ini ada indikasi lain bahwa orang bisa mengalami tetanus ketika mereka tidak tertusuk paku yang berkarat berarti ya? Bisa. Jadi biasanya luka-luka yang dalam ya. Jadi sifat kumannya sendiri itu sifatnya adalah anaerob. Dia tidak suka dengan oksigen. Jadi dia bisa tumbuh dengan baik itu pada luka-luka yang dalam, yang tidak terpapar oksigen gitu. Jadi makanya dia kebanyakan tetanus kaitkan dengan luka yang dalam. Gitu. Tapi kalau pertanyaan apakah kalau luka nggak dalam bisa nggak? Ya tetap bisa. Gitu, tetap bisa. Oke. Berarti kayak kalau lecet kan nggak dalam gitu ya dok ya. Itu ketika lecet terus bersentuhan dengan si kuman bakteri tetanusnya tetap dia bisa masuk juga. Tapi bisa. mungkin kehidupannya dia itu tidak lama, maksudnya karena dia kena oksigen gitu. Jadi memang lebih resiko yang lukanya dalam. Oh, oke. Tapi dalam itu kan nggak hanya dari ketusuk paku aja ya dok. Maksudnya mungkin ada beberapa penyebab yang lain gitu. Bisa. Yang akhirnya bisa membuat si kuman bakteri tetanusnya masuk ke dalam tubuh gitu ya. Ya bisa. Itu seperti pada tetanus pada bayi yang neonatus, yang bayi baru lahir. Itu bisa terkena tetanus itu dari penggunaan alat-alat yang waktu bersalin itu kurang steril, yang sterilnya kurang baik. Kan kalau bayi itu setelah lahir kita harus potong tali pusatnya ya. Yes. Nah, alatnya kalau tercemar kuman tetanus ya bisa jadi infeksi ke bayi. Oh, oke. Meskipun itu bukan luka dalam banget ya. Nah, tapi kan pembuluh darahnya. Iya, pembuluh darahnya. Tali pusatnya pembuluh darah. Ada pembuluh, jadi dia masuk ke aliran darah gitu ya. Aliran darah. Aduh, serem banget ya. Tapi sebenarnya kalau tetanus ini bisa, kan selama ini kayak orang bilang bisa bikin kejang loh gitu. Itu betul nggak sih dok? Oke, jadi tetanus ini sendiri itu dia menyerang saraf perifer yang di pinggir, juga saraf pusat. Jadi hampir semua saraf itu terkena sama tetanus. Jadi yang ditakutkan memang kalau kena sistem yang pusat. Pusat itu di otak. Otak ya bisa menimbulkan kejang. Jadi itu ya benar bisa bikin kejang.
Oke, itu yang pusat. Tapi kalau yang secara umum biasanya kalau orang, karena ini sifatnya akut juga kan Dok, berarti kayak benar-benar langsung kedetek banget nih, ketahuan banget bahwa orang ini mengalami tetanus. Kalau kronik kan mungkin karena sifatnya lebih panjang jadi mungkin agak nyaru gitu ya. Tapi kalau sifatnya akut kan benar-benar beda banget nih antara kondisi orang yang sebelum terkena tetanus sama setelah terkena tetanus. Nah biasanya yang khas banget ketika orang terkena tetanus apa Dok? Maksudnya selain kejang tadi karena di pusat gitu. Ya, jadi kalau memang udah kejang bisa dibilang ya kita mau tolong juga ya sedikit banyak ya terlambat ya. Udah sampai ke pusat. Jadi kita mendiagnosis tetanus itu harus cepat. Jadi dari WHO sendiri dia menyarankan asal ada satu spasme. Jadi ada seperti kaku di otot daerah wajah. Kemudian atau ada satu postur di mana tangan atau kaki atau otot lainnya dia rasanya kaku dan disertai rasa nyeri, udah kita diagnosis tetanus. Jadi supaya apa? Supaya bisa ditolong dengan cepat. Dan diagnosis tetanus sendiri tidak perlu lab karena kita mengincar cepatnya itu. Oh, karena ketemu lab kelamaan ya Dok. Iya, bisa-bisa nanti kejang lagi gara-gara nunggu lab. Oke. Tapi sebenarnya ketika si kuman bakteri tetanus ini masuk ke dalam tubuh, ini sehingga sampai dia bisa masuk ke saraf pusat dan lain sebagainya, bisa bikin kejang dan lain sebagainya, kaku gitu. Itu sebenarnya yang dilakukan, bukan yang dilakukan ya. Iya yang dilakukan sih, maksudnya yang terjadi sama si kuman bakteri ini ngapain tubuh kita gitu loh, kalau bahasa awamnya gitu. Oh, jadi kuman tetanus ini dia itu menghasilkan racun yang namanya tadi toksin tadi tetanus plasmin. Nah itu jadi gini, untuk memahami cara kerjanya, jadi saya gambarkan sedikit ya. Jadi ketika otot kita bekerja itu di saraf sama otot itu dia keluarin namanya neurotransmitter. Jadi dia keluarin semacam zat. Jadi supaya merangsang si otot ini bekerja. Nanti ketika otot sudah bekerja, itu ada feedback balik. Di mana keluarin zat lagi untuk menghambat. Jadi kerja aja terus-terusan. Oke. Nah, racun tetanus sendiri itu menghambat, dia blokir si neurotransmitter yang menghambat. Jadi dia kerja terus otot. Makanya itu yang kelihatan jadi kaku, keras. Kadang kalau kerasnya kelamaan ya sakit. Itu cara kerjanya di situ. Nanti kalau infeksi udah parah ya dia bisa kena ke saraf pusat seperti kejang. Dan juga yang paling ditakutkan adalah saluran nafas. Jadi penyebab kematian dari infeksi tetanus itu paling banyak dari gagal nafas. Karena saluran nafas kita jadi kaku. Oke, serem juga ya. Iya. Pikir cuma persarapan aja, tapi dia bisa menyerang pernapasan juga ya? Bisa. Ya kalau manusia udah diserang pernapasannya gimana Dok? Itu kan cara kita untuk bertahan hidup gitu ya? Iya. Itu banyak kasusnya sampai ke pernapasan gitu ya? Ya sebenarnya banyak juga. Banyak juga. Oke, jadi memang mortality rate-nya lebih tinggi gitu ya karena udah serang ke sistem pernapasan. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Bagaimana cara penanganannya supaya tidak telat, supaya tidak sampai ke sistem pernapasan. Itu yang jadi topik kita ya, yang harusnya orang ketika penanganan pertamanya harus gimana supaya tidak telat. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar tetanus. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Andi Supandi MBiomed SPB, dokter spesialis bedah dari Primaya Hospital Depok. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah selama ini kan mungkin kita mengenal tetanus itu ya udah penyakit yang mengerikan lah gitu ya. Tapi maksudnya dia ada pembagian nggak sih Dok? Entah jenisnya, kategorinya gitu. Entah jenis kuman bakterinya atau tingkat keparahannya atau gimana Dok? Oke. Jadi untuk tetanus sendiri biasa kita klasifikasikan itu sebenarnya terkait dengan kelompok yang terkena aja sih. Jadi karena jadi kita bagi ada misal contohnya ada tetanus yang maternal, yang pada populasi ibu melahirkan. Kemudian
neonatus yang pada bayi-bayi yang baru lahir dan juga populasi pada umumnya. Kebanyakan sih dibagi berdasarkan itu. Kenapa dibagi berdasarkan ini? Karena tetanus sendiri tingkat mortalitas paling besar ya pada neonatus ini, yang anak-anak yang baru lahir. Gitu. Oh, oke. Oke, ini berarti gini, ini erat banget ya karena ya jadi inget nih ya, karena neonatus pada anak-anak jadi inget nih, karena dulu selama kecil juga selalu diwanti-wanti sama orang tua terkait tetanus. Berarti maksudnya mortality rate-nya ini lebih tinggi pada anak-anak karena apa? Karena mungkin imun sistemnya mereka yang masih belum terbentuk sempurna sehingga rentan dengan dampaknya atau gimana, Dok? Oke, jadi untuk memang paling sering ini pada neonatus. Neonatus ini jadi dari WHO sendiri dari WHO mengkategorikan itu kita curiga pada bayi mana yang kena tetanus itu pada bayi-bayi yang dia dari 2 hari pertama kehidupan bisa menyusui, responnya normal. Nanti setelah 2 hari dia tuh jadi nangisnya parah, jadi dia bisa menyusui. Terus orang tuanya lihat ada kaku otot. Nah itu udah langsung dicurigai tetanus. Kenapa mortality-nya paling besar pada kelompok ini? Itu juga mortality tergantung dari negaranya. Jadi kalau pada negara berkembang memang paling banyak tetanus yang ini. Kenapa? Karena proses sterilisasi alat tuh kurang. Terus proses melahirkan yang baik tuh kurang. Karena paling sering itu adalah luka yang diakibatkan waktu potong tali pusat. Gitu. Ternyata negara berkembang dan negara maju bisa berbeda gitu ya. Dari kalau klasifikasi negara aja bisa berpengaruh ya, Dok ya, ke dunia kesehatan ya. Wah, ini sangat luar biasa. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Mas Raden. Aku Hana, Jakarta. Ya, Ibu Hana di Jakarta. Silakan Bu Hana, mau tanya apa ke Dokter Andi? Dokter Andi. Ya, Dokter, silakan. selamat pagi ya, Dok. Ya, selamat Ada pagi. beberapa pertanyaan ya. Dokter, yang pertama ya mengenai tetanus tadi ya, apakah bisa mengakibatkan meningitis? Tadi kan dokter bilang ke syaraf pusat otak. Itu ya, Dok. Bagaimana hubungannya? Apa bisa jadi 2 atau bagaimana? Kemudian yang kedua, yang mengenai vaksin tetanus itu kapan diperlukan, pada usia berapa, dan pada lansia bagaimana, Dokter? Misalnya orang mau umroh atau mau nggak umroh juga, apakah perlu melakukan vaksin tetanus? Kan resikonya lebih besar ya. Dan yang terakhir, Dokter, kalau jika ada luka yang terbuka, entah luka karena infeksi, luka bakar atau bagaimana, kan kita nggak bisa dong nggak mandi. Jadi kalau kita mandi, apakah harus ditutup rapat, kemudian dipakaiin plastik supaya tidak terkena air? Mungkin 3 pertanyaan saya, Dokter. Ya. Terima kasih, jelas ya, Dokter. Ya, terima kasih Bu Hana di Jakarta. Saya jadi lagi bayang lagi mandi ditutupin pakai plastik. Kembun ya. Oke, terima kasih Bu Hana ya. Oke, kita pertanyaan ada 3, semoga saya ingat ya. Yang pertama adalah bisa kena meningitis nggak nih? Karena dia menuju ke saraf pusat di otak gitu. Oke, untuk ya bisa, tapi memang nanti gejalanya meningitis sendiri tuh banyak ya, kumannya yang menyebabkan meningitis tuh. Jadi meningitis sebenarnya itu kan banyak. Jadi sebenarnya terminologi yang tepat itu bukan radang pada selaput otak ya, meningitis. Nah, kumannya bisa menyebabkan banyak ya. Salah satunya memang si tetanus ini. Jadi dia kalau menyerang ya bisa, karena gejalanya juga sama-sama menimbulkan kejang dan sulit dibedakan. Jadi memang ada dua yang paling berbeda, yang paling pokok. Kalau meningitis kejangnya tidak sadar, kalau tetanus kejangnya dalam posisi sadar. Jadi makanya lebih mengerikan pada tetanus. Tapi bisa sebagai diagnosis pembanding. Jadi ketika kita berhadapan dengan satu penyakit, kita nggak bisa bilang pasti ini. Jadi kita bisa sebagai pembanding. Nanti dicari ada bekas luka nggak, nanti bisa baru kita lihat, oh ini karena tetanus. Gitu. Oke, jadi tidak ada ini ya, Dok ya, maksudnya ada hal yang harus diperhatikan, apakah ini harus bisa mengarah ke meningitis atau enggak gitu ya? Iya. Oke. Kita lanjut yang kedua ya, Dok ya. Tadi mengenai vaksin. Nah, gimana tuh, Dok? Oke. Jadi vaksin sendiri untuk tetanus itu memang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah memprogramkan pada kelompok usia yang rentan. Jadi pertama
di sini juga ibu hamil itu wajib dilakukan vaksin tetanus 2 kali. Nah, biasanya sekitar usia kehamilan 27-36. Tapi biasa dikasih supaya apa? Supaya si ibu bisa mencetak antibodi yang cukup, nanti bisa diturunkan ke bayinya. Jadi bayinya ketika dilahirkan, yang tadi saya bilang potong tali pusat, yaitu lebih terproteksi. Jadi yang pertama itu jadi kelompok ibu hamil. Yang kedua itu anak-anak. Anak-anak itu banyak serialnya. Itu kalau dilihat tabelnya itu banyak jadi ada rentang usianya sampai usia sekolah masih disuntik. Nah, sebenarnya habis itu dari pemerintah sebenarnya dari ini juga menyarankan tiap 10 tahun disuntik. Tapi ya jarang dilakukan. Itu jarang, biasanya udah lost. Anak-anak biasa lebih patuh. Oh iya, betul ya. Oke. Oke, yang ketiga tadi mengenai luka. Kalau mau mandi itu kan mau ditutup pakai plastik atau enggak, takutnya kan atau gimana tuh, Dok? Oke. Jadi kalau kita luka memang sebaiknya tidak kena air. Karena kondisi air kita itu bukan air yang bersih. Bahkan kadang diminum aja bisa. Iya, betul. Kita minum air yang tidak dimasak bisa gitu. Jadi memang tidak disarankan untuk lukanya kena air. Makanya kita masih menyarankan kalau mau membasuh luka atau merawat luka, gunakan air infus. Karena air infusan itu kan sudah disterilisasi. NaCl itu. NaCl itu. Jadi kenapa NaCl dipakai? Karena satu ya steril, kedua dia sifatnya isotonus. Jadi tidak menyebabkan lukanya jadi lebih ciut karena ya itu nanti kalau kita ngomong tonisitas panjang lagi pokoknya jadi lukanya nggak berubah lah. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta ya. Oke, setelah Bu Hana kita ke DM Instagram, Dok. Ini dari Pak Bekti. Semoga Bapak ya. Dok, ada efek samping suntik tetanus toksoid nggak sih sebelum menikah untuk perempuan atau laki-laki gitu? Terima kasih. Ada efek samping suntik tetanus toksoid sebelum menikah, gimana itu, Dok? Kalau ditanya efek samping, jelas itu merupakan suatu risiko ya. Risiko itu suatu hal yang potensi terjadi tapi tidak pasti. Nah, seperti kasus pada Bapak ini, istrinya waktu menikah malah disuruh suntik. Karena apa? Untuk persiapan nanti ke kehamilannya. Tapi kalau ditanya resiko ya tetap pasti ada. Minimal reaksi radang lah, seenggaknya habis suntik merah gitu. Tetap aja ada. Tapi kalau ditanya apakah pasti, tidak. Ada aja habis suntik juga baik-baik aja. Tapi sebagian besar orang itu habis suntik sih baik-baik aja, tidak masalah gitu. Makanya jadi kalau dalam hal pembuatan vaksin itu kan sudah dites. Udah dites ya rata-rata aman. Cuma kalau memang tanya pasti aman 100% ya jawabannya tidak. Tetap masih mungkin ada efek samping. Tapi kan sebenarnya ini sebagai tindakan preventif ya, Dok. Ya maksudnya ketika tadi neonatus dan maternity tadi itu kan akhirnya maternal tadi kan ya risikonya pasti ada juga kan, dan ini untuk meminimalkan risiko, betul nggak sih? Untuk meminimalkan risiko di kemudian hari. Iya. Gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Bekti ya, karena bagaimanapun ini demi kebaikan Pak Sutrinya dan juga kebaikan anaknya nanti kalau melahirkan seperti itu ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir tentang apa yang harus dilakukan karena belum kita bahas sih. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya, Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini efek tetanus pada tubuh. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Andi Supandi, MBiomed SPB, dokter spesialis bedah dari Primaya Hospital Depok. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Nah, Dok, ini kan akan jadi beda ceritanya ketika orang yang mengalami tetanus ini punya komorbid tertentu. Entah dia anak-anak atau range segala usia deh gitu ya. Apalagi untuk yang ibu hamil kan gitu. Nah, ini kalau ada orang kena tetanus dengan kondisi kesehatan tertentu, riwayat gangguan kesehatan tertentu, komorbid tertentu gitu ya, itu dia bisa menimbulkan semacam kayak komplikasi kah atau kondisi yang jauh lebih parah dibandingkan tetanus yang terjadi pada orang tanpa komorbid gitu, Dok?
Ya bisa, jelas bisa. Jadi kan ini merupakan suatu infeksi ya. Jadi kalau kita bicara infeksi, kita harus bicara ketika kuman atau toksinnya masuk, kita harus bicara dengan pertahanan tubuh. Jadi pada populasi yang pertahanan tubuhnya memang lemah, jadi seperti kelompok yang diabetes kan kencing manis ya. Kayaknya diabetes itu banyak banget ya dok ya. Ya, sistem imunnya memang lebih lemah. Habis itu pada populasi yang dengan gagal ginjal, itu kan memang antibodinya semua lebih lemah. Jadi memang dia akan lebih parah, tubuh kurang mampu merespon terhadap terjadinya infeksi. Dan memang ya kalau ada komplikasi lain jelas dia akan lebih susah sembuhnya. Tapi itu penanganannya bisa paralel nggak sih dok kalau kayak sistem metabolik kayak diabetes dan lain sebagainya gitu? Ya harus simultan. Jadi kalau misal kita bertemu pada pasien yang dengan diabetes, jadi ketika masuk gula darahnya tinggi sekali, habis tusuk luka, ya kita jangan nunggu gulanya turun baru lukanya kita tangani. Ya, selain waktu rawat panjang juga nanti lukanya sendiri bisa tambah parah. Jadi memang simultan. Jadi dalam hal ini kita bekerja simultan. Jadi dengan bidang yang terkait. Kalau dengan diabetesnya mungkin kita kerjasama dengan internis. Jadi sambil gulanya diturunkan, di lukanya kita bersihkan. Dan juga kalau diabetes kan kita sering ketemu pembuluh darahnya nggak bagus. Jadi kalau pembuluh darah nilai nggak bagus, ya kita simultan pembuluh darah juga di ini. Tapi memang kita kerjakan simultan, tapi ada skala prioritas tetap ya. Jadi kita yang paling nomor satu, kita harus mana yang mengancam nyawa dulu harus ditangani dulu. Apalagi kan kalau kayak kasus diabetes mellitus kan itu juga rentan luka dan penanganan lukanya jadi lebih PR lagi gitu ya dok ya. Itu penanganannya lebih intensif lagi ya berarti ya? Ya lebih PR lagi gitu. Jelas lebih PR lagi. Oke, karena yang diabetes biasa aja kalau semisal luka itu kan ya susah sembuh kan gitu tuh PR banget, apalagi kalau ditambah ini bukan luka biasa nih ya, itu lukanya plus tetanus lagi gitu ya. Aduh ini sangat membahayakan sekali. Oke, sekarang kita lebih berfokus pada penanganannya untuk tetanus ini sendiri. Kalau untuk secara umum dia ada beda nggak kan? Tadi untuk yang ibu hamil, anak-anak dan lain sebagainya itu gimana dok? Jadi kalau beda secara khusus sih tidak ya. Jadi tapi yang pertama, kalau kita mendapati luka yang kita ngomongnya tetanus prone wound, jadi luka yang resiko besar untuk jadi tetanus. Nah, jadi yang pertama ya prinsipnya kita harus bersihkan dulu lukanya. Nah, jadi kalau lukanya kecil, mohon maaf, kita harus sedikit besarkan supaya kita bisa cuci ke dalam. Oke. Ya kalau enggak kecuci. Dok. Ya. Oke. Jadi kita harus, mohon maaf ya, kita harus besarkan, kita cuci supaya dia bisa yang tadi saya bilang kumannya sifatnya anaerob. Dia kuman anaerob ini dia kalau kena oksigen itu malah menjadi racun buat kumannya. Jadi malah kita besarkan. Kemudian kita cuci yang ada debris kotor, kita bersihkan. Yang pertama itu. Kedua kita lihat pasiennya. Yang kedua kan ini infeksi, yang kedua adalah antibiotik. Antibiotik harus masuk. Oke. Ya, antibiotik ada golongannya untuk tetanus. Ada antibiotiknya. Khusus ya buat tetanus. Ya. Oke. Ketiga, mungkin imunoterapi kalau lukanya kotor sekali. Mungkin pernah dengar ya namanya tetanus imunoglobulin. Selain vaksin, ini imunoglobulin ini dia jadi imunitas pasif. Jadi kita berikan. Nah, jadi kalau yang luka yang kotor sekali atau curiga, wah ini jangan tetanus, kita langsung beri itu. Jadi bukan vaksin lagi. Nah, terus kita juga kontrol terhadap kaku-kaku badannya. Kita kasih pelemas otot seperti itu. Yang jelas, yang terakhir, kalau dia ada, tadi yang saya bilang ada skala prioritas. Kita lihat dulu yang mengancam nyawa apa. Kalau dia tetanus sampai kejang, ya kita harus hentikan dulu kejangnya. Kalau ada gangguan nafas, ya kita beri pertolongan untuk secure jalan nafasnya, untuk mengamankan jalan nafas. Itu sih. Tapi sebenarnya kalau, nah ini dok, kadang-kadang yang agak susah kan orang taunya luka, tapi nggak ngerti gitu. Misal orang selama ini sudah tertanam, terdogma gitu di pikirannya bahwa hanya paku berkarat yang menyebabkan tetanusnya gitu. Tapi tadi kan kita sudah dapat penjelasan dari dokter Andi bahwa tidak hanya berbatas pada paku berkarat gitu. Nah untuk
ke pengobatan tuh masih panjang deh gitu. Tapi untuk mengetahui di awal bahwa oh ini menuju ke tetanus atau enggak ketika orang luka itu bisa kelihatan nggak sih dok? Oke. Sebelum akhirnya ke pengobatan gitu. Oke, jadi sebelumnya saya beri contoh lagi ya. Kalau selain luka yang tajam ke dalam, itu juga luka bakar yang luas juga bisa. Oh luka Jadi, bakar? Iya, luka bakar yang luas juga bisa. Jadi bukan serta-merta harus tembus ke dalam. Jadi luka yang luas sekali ya bisa juga. Jadi memang kalau lukanya dangkal nggak dalam, itu peluangnya lebih kecil. Tapi kalau kita ngomongin luas ya tetap aja resiko jadi besar. Gitu. Terus tadi apa Penanganan untuk yang kalau bukan dia luka dalam tapi itu bisa menyebabkan tetanus. Bisa. Maksudnya kelihatan bahwa kan orang nggak bisa, maksudnya orang umum kan nggak bisa, oh ini langsung tetanus nih, enggak kan dok gitu. Oke, jadi makanya dari WHO sendiri menyarankan asal ditemukan salah satu dia ada mukanya ada spasme tuh kaku ya. Jadi mukanya kayak ketarik satu ini kaku keras, atau kedua ada postur yang spasme, tangannya jadi kaku keras. Itu sakit, di titik kena tusuknya atau bisa jadi? bisa di tempat lain. Oh gitu. Ya, jadi asal ada salah satu dan ditemukan mungkin adanya riwayat seperti tertusuk, luka. Nah itu langsung curiga tetanus tanpa menunggu hasil pemeriksaan penunjang. Tapi itu muncul kaku dan lain sebagainya itu butuh lama nggak sih, kan sifatnya akut tuh. Ya, jadi kalau kita ngomong dari waktu terkena sampai munculnya gejala, kita ngomong namanya masa inkubasi ya. Nah, kalau tetanus sendiri masa inkubasi itu di 3 hari sampai 21 hari. Tapi dari riwayat orang biasanya gejala muncul di 2 minggu, sekitar 14 hari. Oke. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda itu, ada masa inkubasinya, segera ketemu dokter untuk penanganannya supaya tidak mengancam nyawa gitu ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Andi hari ini sudah berbagi. Semoga ini bukan menjadi momok lagi ya untuk generasi 90-an terkait tetanus, terutama saya gitu ya. Karena ini penyakit, ya betul sih relate, karena tadi dokter Andi menyebutkan bahwa anak-anak memang paling rentan gitu ya untuk mengalami ini. Makanya mungkin dulu kami dikasih arahan bahwa harus hati-hati kemana-mana gitu ya. Tapi tidak hanya berasal dari paku berkarat aja, tapi banyak risikonya. Terima kasih dokter Andi, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Depok. Selamat pagi dok. Selamat pagi, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Andi. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat kemana-mana harus jaga kesehatan Anda supaya nggak mengalami tetanus. Sampai jumpa.